Selamat datang kembali di pembahasan kita hari ini. Kita mau bongkar sesuatu yang rasanya dialami semua orang ya, cinta. Anda udah kumpulin banyak banget sumber menarik nih, dari artikel psikologi, ada potongan video, sampai diskusi forum juga. Semuanya coba jawab soal teori cinta, tantangan hubungan zaman sekarang, sama kunci hubungan awet. Betul sekali. Dan tugas kita sekarang menyaring ya intisari paling penting dari semua materi Anda ini. Kita mau lihat nih, gimana sih psikologi bisa bantu kita paham berbagai bentuk cinta? Dan yang paling penting, apa yang bisa kita ambil pelajarannya buat bangun atau mungkin merawat hubungan biar lebih memuaskan. Siap ya kita bedah bareng? Siap, langsung aja nih. Banyak sumber yang Anda kasih itu menyoroti teori segitiga cinta dari Sternberg. Namanya keren ya, tapi intinya sebenarnya cukup simpel. Ada 3 elemen, keintiman, ini soal kedekatan emosional, gairah, ketertarikan fisik itu, dan komitmen, keputusan buat bertahan. Nah katanya kombinasi ketiganya ini yang nentuin jenis cinta kita. Tepat. Dan yang katanya ideal itu, consummate love, itu kalau ketiganya seimbang. Tapi menariknya lagi, ada sumber lain kayak dari Rubin, itu bedain lagi antara sekedar suka, liking gitu ya, itu kita menghargai orangnya, sama cinta, loving, yang lebih dalam, di mana kita peduli sama kebutuhan dia kayak kebutuhan kita sendiri. Terus ada juga bedanya cinta yang penuh gairah, passionate, yang biasanya di awal-awal membara gitu ya, sama cinta kasih sayang, compassionate, yang lebih tenang, hangat, tapi awet, menurut Hatfield. Jadi, emang nggak cuma satu jenis cinta sejati ya ternyata. Wah iya juga ya, kadang kita bingung bedainnya di awal-awal hubungan. Nah, ngomongin soal gimana kita terikat sama orang, teori kelekatan atau attachment theory dari Bowlby, Hazen, Schaeffer yang Anda sertakan itu relevan banget. Ternyata pola asuh kita waktu kecil itu bisa banget ngebentuk gaya kita berhubungan pas dewasa. Apa kita jadi tipe yang aman atau secure, cemas atau anxious, atau malah cenderung menghindar atau avoidant? Iya, dan mengenali pola ini di diri sendiri itu bisa jadi momen aha loh buat Anda. Ini bukan soal nyalahin masa lalu, sama sekali bukan. Tapi lebih ke memahami, kenapa kok kita reaksinya begini ya pas dekat sama orang, atau pas ada konflik. Ini ngaruh banget ke fondasi hubungan. Seberapa gampang kita percaya, seberapa nyaman kita buat buka diri. Ngomongin buka diri, ada temuan menarik nih dari Psychology Today. Katanya merasa benar-benar dikenal, dipahami secara mendalam sama pasangan, itu penting banget. Bahkan cara kita merespon pasangan lagi nunjukin sisi rapuhnya, vulnerability-nya, itu dampaknya katanya lebih besar buat bangun ketertarikan daripada kita cuma cerita soal diri sendiri. Ini tips praktis nih buat Anda, fokus ke penerimaan. Betul, penerimaan. Itu yang bangun kepercayaan. Atau kalau pakai istilah dari sumber forum Urdu Anda, i'timad. Mereka bilang, kepercayaan itu dibangunnya bisa tahunan, tapi hancurnya, wah, bisa sekejap mata. Tanpa kepercayaan, hubungan itu kayak dinding pasir, diwaret. Metaforanya kuat banget ya, rapuh, gampang banget runtuh. Wow, dinding pasir, dalam banget itu. Dan bangun dinding yang kokoh itu kan butuh lebih dari sekedar niat baik ya. Disinilah kayaknya kecerdasan emosional atau EI masuk. Sumber dari Medicover Hospitals bahas ini, kemampuan buat ngenalin, ngelola emosi diri sendiri, plus ngerti dan ngerespon emosi pasangan. Persis. Komponen EI kayak kesadaran diri, regulasi diri, empati, itu semua bukan cuma bikin kita lebih tahan stres atau mental lebih oke, tapi ini alat penting banget buat navigasi hubungan. Kabar baiknya, ini bisa dilatih. Anda bisa belajar jadi lebih cerdas secara emosional. Oke. Jadi kita udah punya nih pemahaman teorinya, pentingnya merasa dikenal, soal kepercayaan, EI juga. Terus gimana jaganya buat jangka panjang? Sumber dari Psychotrix nyebutin soal komunikasi. Bukan cuma ngomong ya, tapi dengerin aktif, pakai pernyataan saya atau I statements biar nggak nyalain. Nah, iya. Dan yang krusial banget, hindari 4 penunggang kuda kiamatnya Gottman. Kritik yang nyerang karakter, penghinaan atau contempt itu, terus sikap defensif, sama membatu, stonewalling, menutup diri gitu. Justru sebaliknya, respons positif ke tawaran emosional atau emotional beats pasangan, usaha-usaha kecil buat connect itu kayak nabung di rekening emosi hubungan kita.
Dan soal konflik, itu pasti ada lah ya. Sumber-sumber Anda, termasuk contoh dari Urdu VOA soal Javeria Saud atau Farhan Said, itu ngingetin kita kalau bukan ada atau enggaknya konflik yang jadi masalah. Tapi gimana cara kita atasinnya? Fokus ke masalahnya, bukan orangnya. Saling menghormati, kadang perlu jeda dulu kalau lagi panas, dan minta maaf itu bukan lemah, tapi justru kuat. Benar sekali. Semua ini butuh usaha sadar ya. Komitmen. Sumber dari bonus sama Psychotrix juga nekenin perlunya nilai sama tujuan hidup yang sejalan. Sama ekspektasi yang realistis juga, jangan kayak di negeri dongeng gitu. Keintiman sama gairah itu perlu dirawat, nggak otomatis ada terus selamanya. Konteks zaman sekarang juga menarik nih. Di salah satu video, Terry Real bilang, katanya generasi sekarang itu mendambakan keintiman yang dalam banget. Beda sama generasi dulu yang mungkin lebih fokus ke pokoknya bareng. Tapi ironisnya, kita sering nggak diajarin caranya bangun keintiman itu. Mungkin ini ada hubungannya juga ya sama data peningkatan perceraian atau hula yang juga disinggung di sumber lain. Bisa jadi ada kaitannya. Terry Real juga kan menyoroti betapa bahayanya kesepian buat kesehatan fisik kita. Katanya setara sama merokok berat loh. Dia juga menekankan pentingnya co-regulation, kemampuan kita buat saling menenangkan, saling ngatur emosi dalam interaksi. Sesuatu yang mungkin kita anggap sepele ya, padahal fundamental banget. Jadi kalau kita coba rangkum nih dari semua sumber Anda ini ya, cinta itu berlapis-lapis. Ada intimacy, passion, commitment sebagai intinya, terus ngenalin gaya lekat kita, sama ngelatih kecerdasan emosional tuh ngebantu banget. Kuncinya ada di merasa dipahami, bangun kepercayaan yang kuat, komunikasi sehat, sama cara bijak kelola konflik. Dan ya itu tadi, ini semua butuh usaha terus-menerus, nggak ada yang instan. Nah, memik